Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alkisah yang dirahmati Allah, pada kisah kali ini akan mengisahkan kisah Jabal Uhud atau Gunung Uhud atau Bukit Uhud, merupakan saksi bisu gugurnya syuhada-syuhada pahlawan Islam yang mempertahankan agama Islam dan keimanannya, dan bahkan jenazah para syuhada masih utuh walau sudah ribuan tahun. Subhanallah, yuk kita simak kisahnya. Jabal Uhud atau Gunung Uhud atau kerap juga disebut Bukit Uhud berlokasi sekitar 5 km sebelah utara kota Madinah. Jabal Uhud merupakan gunung yang kelak ada di surga. Bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah umrah atau haji, biasanya akan menyempatkan diri untuk mengunjungi Jabal Uhud. Atau minimal melihat Jabal Uhud ketika melintas di Madinah. Gunung ini begitu istimewa. Jabal Uhud adalah gunung batu berwarna kemerahan, ukurannya tidaklah begitu besar, tingginya sekitar 1050 meter dengan panjang 7 km. Jabal Uhud seperti sekelompok gunung yang tidak bersambungan dengan gunung-gunung yang lain. Karena itulah, penduduk Madinah menyebutnya Jabal Uhud, yang artinya, bukit menyendiri. Gunung yang kelak berada di surga. Nabi Muhammad bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Hadis riwayat Bukhari. Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya, Uhud adalah satu gunung yang mencintai kami, dan kami juga mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebuah riwayat juga menceritakan, Nabi Muhammad SAW pernah menaiki puncak Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Faruq, dan Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah keempatnya berada di puncak, terasa gunung Uhud bergetar. Kemudian Nabi Muhammad menghentakkan kakinya, dan bersabda, tenanglah kamu, Uhud. Di atasmu, sekarang adalah Rasulullah dan orang yang selalu membenarkannya, dan dua orang yang akan mati syahid. Tak lama setelah itu, Uhud berhenti bergetar. Demikianlah tanda kecintaan dan kegembiraan Uhud menyambut Rasulullah SAW. Jabal Uhud saksi syahid para syuhada. Jabal Uhud menjadi saksi dari perang dahsyat antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin. Peperangan ini dikenal dengan sebutan Perang Uhud, yang terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret tahun 625 Masehi. Dalam pertempuran tersebut, gugur 70 orang syuhada, diantaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Makam para syuhada Uhud yang terletak di antara Gunung Uhud dan Bukit Rumat. Jasad para syuhada Uhud masih utuh setelah ribuan tahun. Sewaktu terjadi banjir di Madinah, makam 70 orang syuhada perang Uhud ikut dilanda banjir. Setelah banjir surut, jenazah para sahabat pun akhirnya terlihat keluar makam. Istimewanya, jasad jenazah masih dalam keadaan masih utuh, bahkan darahnya masih mengalir dan jasadnya berbau harum. Jenazah para sahabat kemudian dimakamkan kembali seperti semula tapi tidak lagi diberi nama-nama pada nisan tersebut kecuali jenazah paman Rasulullah, Hamzah radhiyallahu anhu, karena dikenali dari luka di bagian dadanya, dan memiliki postur badan tinggi besar. Jenazahnya masih berdarah dan harum. Bahkan tangannya masih memegang luka akibat terkena tombak, dan luka ini masih keluar darah walaupun sudah beberapa ribu tahun dimakamkan. Subhanallah. Kemudian ada juga jenazah Abdullah bin Jas radhiyallahu anhu, yang makamnya diberi nisan, karena dikenali dari telinga dan hidungnya yang terpotong akibat diikat benang. Kedua orang inilah yang sekarang nisannya ada di Uhud. Harumnya angin surga, tercium dari jarak puluhan tahun perjalanan. Jasad Hamzah bin Abdul Muthalib tidak membusuk di Jabal Uhud. Hamzah bin Abdul Muthalib sahabat sekaligus paman Rasulullah, adalah orang yang mati syahid saat perang Uhud. Jasadnya tidak mengalami pembusukan dan masih utuh. Sebelum makamnya dipindahkan karena dilanda banjir, pernah juga sebelumnya makam ini dipindahkan oleh sang anak, Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah bercerita, menjelang perang Uhud, ayahku memanggilku pada malam hari. Ia berkata, aku merasa akan menjadi orang yang paling pertama gugur, di antara para sahabat Nabi. Sungguh aku tidak meninggalkan sesuatu pun, yang lebih kusayangi selain engkau, di samping Nabi Muhammad. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah. Dan bersikap baiklah kepada saudara-saudara perempuanmu. Keesokan harinya saat perang Uhud, ia pun menjadi orang yang pertama gugur. Ia dimakamkan bersama orang yang lain dalam satu lubang kubur. Tetapi hatiku merasa kurang nyaman membiarkan ayahku satu lubang kubur bersama orang lain.
6 bulan kemudian, aku membongkar makamnya dan mengeluarkannya, jasadnya masih tetap utuh sama seperti pertama kali aku menguburkannya. Hadis riwayat Bukhari. Petikan hadits di atas membuktikan di mana ayah Jabir radhiyallahu anhu terbunuh dalam perang Uhud, dan ketika 6 bulan kemudian makamnya dibongkar, maka jasadnya tetap utuh. 6 bulan adalah waktu yang lama di mana tubuh mayat seharusnya sudah hancur. Itulah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan surga bagi para syuhada yang berperang membela agama Islam. Bahkan jasadnya pun dijaga dan mendapat perlindungan. Masya Allah. Baik sahabat Alkisah yang dirahmati Allah, demikianlah kisah Jabal Uhud yang menjadi saksi bisu gugurnya para syuhada pahlawan Islam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengisahkan kisah ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share tentunya. Syukron.